soleh dan solehah. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke anak-anak, sekarang perhatikan. Yang pertama kita akan membahas tentang masalah minuman keras, bahwa agama Islam, agama kita melarang keras umatnya mengkonsumsi khamr atau minuman keras anak-anak, narkoba dan sejenisnya. Jadi ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak, kita harus tahu bahwa dalil naklinya adalah haram. Kenapa khamr dilarang? Yang pertama, meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Maka setan sangat senang kalau manusia senang berbuat maksiat. Maka dari itu kita harus melawan ajakan setan yang menyesatkan itu. Sekali lagi anak-anak, jangan pernah kita meminum khamr. Kemudian yang kedua, meminum khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Kemudian yang ketiga anak-anak, Islam melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamr dan mengkonsumsi narkoba. Jadi jelas tidak ada kata toleran untuk hamba-hamba yang meminum khamr dan narkoba. Sekali lagi anak-anak, kita harus menghindari itu. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Anak-anak, yang kedua yang dilarang Islam adalah perjudian. Apa itu judi? Perjudian adalah permainan di mana memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Judi disebut juga dengan maisir atau taruhan. Ya, sekali lagi, dalam era modern ini kebanyakan kadang-kadang sudah terjadi yang namanya perjudian di kalangan pelajar anak-anak, terutama judi online. Nah, ini harus kita hindari. Kalian jangan sampai terjerumus ke dalam bentuk perjudian judi online, ya. Karena apa? Karena itu dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Agama Islam sangat melarang. Ada sebuah firman Allah, disebutkan bismillahirrahmanirrahim, inna syaitana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Fatir ayat 6. Jadi jelas anak-anakku semuanya, ancaman Allah barang siapa yang terjebak ke dalam perbuatan setan, maka akan dimasukkan dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Terkait judi anak-anak semuanya, Bapak berpesan
jangan sampai kita terjerumus dalam perjudian. Apa bahaya dari berjudi? Yang pertama, akan menimbulkan permusuhan antara manusia yang satu dengan yang lain. Ya, jadi biasanya karena sering berjudi, maka tidak ada teman, tidak ada kawan yang abadi. Ya, teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Itulah judi, anak-anak. Ya, tidak ada orang yang berjudi itu akan kaya. Maka sekali lagi, apapun bentuknya, judi harus dihindarkan. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senang berbuat maksiat biasanya sholatnya, ibadahnya akan jauh, ya, akan tertinggal karena sudah tertutup hatinya dan cenderung akan melakukan kemaksiatan. Yang ketiga yaitu mendekatkan kepada kemiskinan. Jadi ada pepatah Jawa, anak-anak, ya, orang yang berjudi itu tidak akan pernah menjadi kaya. Yang kaya akan habis hartanya, yang miskin juga akan habis. Kemudian materi yang ketiga, anak-anak, materi pertama kan minuman keras, kedua judi, yang ketiga pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang oleh agama kita. Larangan ini bersifat menyeluruh, tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Ya, orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara yang baik, dengan musyawarah atau dialog. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, Anil Bari ibni Azibbi anna Rasulullah SAW qala la zawalu dunya ahwanu ala wahi min qatli mu'minin bi khairi haq. Yang artinya dari Ali Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah juga pernah menyontohkan bagaimana beliau baik dengan orang-orang kafir, ya. Kemudian ada salah satu ancaman dalam pasal KUHP, yaitu pasal 84, bagi seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika dalam perkelahian satu lawan satu tidak melukai tubuh pihak lawannya. Kemudian yang keempat, barang siapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, ya. Ini sangat berat, anak-anak, ya. Jangan sampai kita masuk penjara gara-gara pertikaian. Itu bisa dibaca, anak-anakku semuanya, pasal 84 KUHP, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bisa kalian baca, bisa kalian pahami bagaimana ancamannya. Jadi sekali lagi kita harus menghindari pertikaian, perkelahian antar sesama teman, ya. Jangan sampai kita terjadi. Lebih baik kita banyak mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ancaman Allah bagi orang yang bertengkar dan membunuh, yang pertama, terhalang masuk surga, anak-anak. Ya, ada sebuah hadis, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Bukhari. Ya, yang ancaman yang kedua adalah jelas, anak-anak, neraka jahanam. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang
besar baginya. QS An-Nisa ayat 93. Itulah ancaman Allah kepada hamba-hamba yang berbuat maksiat, yang berbuat onar, yang bertekan. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, selalu jauhi minuman keras, narkoba, perjudian dan pertengkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.